got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti dengan NIM DS 032 2012. Saya berasal dari kampus Tadharma Sentana, Sulawesi Tengah. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul dampak atau pengaruh digitalisasi dalam dunia pendidikan. Nah, tanpa kita sadari kita sudah masuk ke dalam era modern, di mana semua hal dapat kita temukan tanpa adanya batas ruang. Cukup dengan akses internet, seseorang mampu mengetahui kondisi negara-negara di seluruh dunia. Nah, kemajuan teknologi membuat semua yang dianggap tidak mungkin adanya kini menjadi hal lumrah yang bisa digunakan manusia. Nah, era manusia dibagi menjadi 3 era, yaitu era masyarakat agraris, era masyarakat industri, dan era masyarakat informasi. Nah, setelah dipikir-pikir kembali, ternyata kita sudah memasuki era masyarakat informasi. Nah, era masyarakat informasi adalah era di mana pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi yang terjalin memiliki intensitas yang tinggi. Nah, singkatnya, informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Hingga terbit istilah, informasi bagiku kunci kehidupan dari keberlangsungan sosial, politik, dan keputusan sebuah bisnis. Nah, era informasi inilah yang dianggap sebagai era modern bagi para pakar komunikasi dunia. Nah, fenomena tersebut membuat masyarakat mau tidak mau harus mulai membuka diri dengan perkembangan media dan teknologi komunikasi yang digunakan secara global. Nah, teknologi ini menjadi aspek penunjang yang sangat diperhitungkan guna menopang proses ekspansi ekonomi dan jaringan informasi. Ya, aktivitas ekonomi, politik, hingga sosial masyarakat sudah bertumpu pada alur di mana sebuah informasi diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusi. Nah, untuk lebih lanjut, lebih baik kita mengenal literasi digital dan manfaatnya bagi masa depan siswa. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan seseorang dalam menggunakan media digital, alat komunikasi, serta jaringan internet dalam menemukan suatu informasi, kemudian mengevaluasinya. Digitalisasi sebagai aspek penunjang kehidupan manusia. Nah, kecanggihan teknologi mampu membuat seseorang mengetahui sebuah ilmu pengetahuan tanpa perlu memegang buku cetak yang tebalnya mungkin mencapai ratusan halaman. Kita juga bisa membaca melalui ponsel pintar, yang semua itu dapat kita rasakan semenjak hadirnya digitalisasi dalam kehidupan manusia. Ada yang tahu apa itu digitalisasi ya? Sebelumnya pernah kalian mendengar kata digitalisasi? Hal yang akan terlintas di benak kita ketika mendengar kata tersebut yaitu mungkin sesuatu yang ada kaitannya dengan teknologi, nah, atau digitasi dan lain sebagainya. Digitalisasi merupakan istilah untuk menggambarkan sebuah proses menjadi bentuk digital, di mana digitalisasi melewati serangkaian proses digitasi, yaitu tahap pengambilan benda fisik dan proses analog kemudian membuatnya menjadi bentuk digital. Singkatnya, digitalisasi adalah istilah untuk mewakili semua hal yang bentuknya sudah diubah dari bentuk nyata menjadi bentuk digital. Bentuk nyata yang dimaksud yaitu sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Bisa kita lihat, bisa kita genggam, atau bisa kita dengar. Nah, jadi walaupun kita tidak bisa menggenggam atau mendengar atau melihat wujudnya secara langsung, kita tetap dapat mengetahuinya dengan menyaksikan itu semua dari layar ponsel pintar kita. Digitalisasi dalam dunia pendidikan, salah satu sektor kehidupan manusia yang terkena dampak positif dari kehadiran digitalisasi yaitu sektor pendidikan.
Efeknya tidak main-main karena hampir sebagian besar objek yang digitalisasi adalah buku, artikel, jurnal ilmiah, atau semua hal yang sekiranya memberikan makna atau esensi bagi pembaca, pendengar, atau penontonnya. Dalam kata lain, ilmu pengetahuan. Nah, digitalisasi juga mempermudah pekerjaan berbagai sektor kritikal lain. Misalnya pengurusan dokumen administrasi publik seperti pembuatan NPWP dan pendaftaran sekolah anak bisa dilakukan secara online dari rumah saja. Contoh lain yaitu Badan Pusat Statistik penyebarluasan hasil survei demografi masyarakat Indonesia setiap tahunnya di website resmi mereka. Nah, contoh langsung pengaruh digitalisasi dalam dunia pendidikan kini sudah dirasakan seluruh instrumen pendidikan, yaitu adanya program pendidikan jarak jauh atau PJJ, atau bisa kita sebut sebagai kelas online. Larangan tatap muka ternyata tidak menjadi batasan bagi guru, siswa, dan orang tua siswa untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran mengajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada ketersediaan ruang yang semakin terbatas. Nah, percaya atau tidak, proses digitalisasi ilmu pengetahuan dapat meminimalisir permasalahan ruang yang perlahan menjadi momok menakutkan bagi semua orang. Bumi semakin penuh, sedangkan manusia membutuhkan ruang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di tengah ketersediaan ruang yang sangat terbatas dan semakin sempit ini, digitalisasi dapat menjadi angin segar bagi semua pihak. Dengan digitalisasi, kita dapat menghemat ruang ketika menyimpan arsip ilmu pengetahuan yang sebelumnya membutuhkan satu lemari besar untuk menyimpan buku pelajaran, kini bisa digantikan oleh sebuah flash disk dengan satuan GB hingga terabit. Dan faktor yang kedua yaitu tingginya kebutuhan ilmu pengetahuan seluruh instrumen pendidikan. Jika guru dan siswa hanya bisa mengakses ilmu pengetahuan dari dalam negeri saja, maka jangan harap kita dapat menyamakan langkah dengan negara-negara maju di luar sana. Oleh karena itu, digitalisasi sangat diperlukan untuk menaikkan level pengetahuan yang kita miliki dengan menyerap pengalaman dari berbagai orang di dunia. Nah, hal yang patut kita syukuri yaitu tingginya kebutuhan ilmu pengetahuan ternyata diiringi dengan banyaknya orang yang juga tidak segan membagi ilmunya di dunia maya. Tentu saja mereka melakukannya dengan cara digitalisasi, penelitian ke buku online atau jurnal ilmiah online. Nah, faktor lainnya yaitu meningkatnya daya saing dengan negara lain. Nah, globalisasi membuat siapa saja bisa bekerja di negara manapun yang ia inginkan, selama ia memiliki kapabilitas untuk melakukan pekerjaannya. Indonesia pun mulai terkena gempuran tenaga kerja asing yang memiliki pengalaman dan memiliki pengetahuan luas. Digitalisasi selain memiliki dampak positif, digitalisasi dalam pendidikan juga memiliki beberapa dampak buruk yang perlu diperhatikan. Yaitu contohnya yang pertama, ketimpangan akses. Meskipun digitalisasi dapat meningkatkan akses ke informasi, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ketimpangan akses ini dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antar siswa yang memiliki akses teknologi dan siswa yang tidak memiliki akses, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Selanjutnya, dampak buruk lainnya yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, digitalisasi dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika siswa terlalu mengandalkan presentasi PowerPoint atau video pembelajaran, mereka mungkin kehilangan keterampilan penting seperti berbicara di depan umum atau menulis secara manual. Nah, selanjutnya gangguan perhatian.
di mana digitalisasi juga dapat menyebabkan gangguan perhatian yang lebih tinggi pada siswa. Dengan adanya akses mudah ke internet dan berbagai aplikasi, siswa dapat tergoda untuk memeriksa media sosial, bermain game online, atau menonton video yang tidak terkait dengan pembelajaran. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Dan ada pun faktor lainnya, yaitu kurangnya keterampilan interpersonal. Dalam era digital, siswa mungkin lebih cenderung berkomunikasi melalui media sosial atau pesan teks daripada berinteraksi secara langsung. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat, memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh, serta bekerja dalam tim. Adapun yang terakhir yaitu resiko keamanan dan privasi. Nah, dalam penggunaan teknologi digital, siswa juga dapat menghadapi risiko keamanan dan privasi. Misalnya penyalahgunaan data pribadi, penipuan online. Siswa perlu belajar tentang pentingnya menjaga privasi online dan menggunakan teknologi dengan bijak untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memahami dampak buruk digitalisasi dalam pendidikan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, sini penting bagi pendidik atau orang tua untuk memahami dampak buruk digitalisasi dalam pendidikan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang tepat, mengajarkan tentang penggunaan teknologi yang bijak, dan upaya untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi di antara siswa. Nah, baik, sekian pemaparan dari materi yang saya bawakan tentang dampak atau pengaruh digitalisasi dalam dunia pendidikan. Nah, di mana siswa di sini diharapkan agar bisa menggunakan digitalisasi dengan baik, apa yang digunakan sebelumnya. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om.